Shalom jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bukan karena
bersama-sama saudara kami melalui online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan. Di sepanjang tahun 2020 Tuhan, kini kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021 Tuhan. Biar kiranya Tuhan, di sepanjang tahun ini Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau melindungi setiap kami, Engkau pimpin setiap langkah kami Tuhan, untuk kami boleh seturut dan sejalan Tuhan di dalam terang-Mu Bapa. Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau lawat kami, Engkau layakkan kami Tuhan, Engkau berikan mukjizat-Mu Tuhan, karena kami ingin bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ingin terus memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari saudara yang siap memuji membesarkan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Sungguh kita bersuka cita hari ini. Amin. Kita mau naikkan pujian, kita mau bersuka cita, kita mau tinggikan Allah kita. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Nah. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus baik. Amin. Haleluya, ku
lebih lagi. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau rasakan hadirat Tuhan boleh ada di tengah-tengah kita. Biarkan hidup kita dipulihkan oleh firman-Nya. Biarkannya firman-Nya itu terus meneguhkan kita dan menguatkan kita untuk kita terus tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Dalam firman yang disampaikan hamba-Nya ini boleh terus menjadi kekuatan bagi kita. Amin Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan pujian. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Karena tiada yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan akan jadikan kita indah dan lebih indah lagi. Karena Tuhan akan pakai kita untuk sebagai alat terang untuk bagi kemuliaan Tuhan. Amin Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar tak akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kembali kita dengan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai, bulu
Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan, yang kami renungkan sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami, membawa kehidupan baru dengan sukacita Allah bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan segenap hidup kami dalam anugerah penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, pada saat ini kita dapat kembali bersekutu menyembah Tuhan. Dan kini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan untuk kita bersama-sama hidupi dalam kehidupan kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 139 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dan dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Puji nama Tuhan saudara. Kita bersama-sama merenungkan tentang bagaimana pemazmur melihat Tuhan saudara. Bagaimana pemazmur mengenal Allah, mengenal Bapa yang ia sembah dan ia letakkan hidupnya. Yaitu Allah yang Maha Tahu. Dan bukan hanya Maha Tahu, Dia Allah yang Maha Hadir. Atau dalam istilah bahasa Inggrisnya omnipresence. Dia Allah yang Maha Hadir. Presence, hadir dimanapun Dia hadir saudara. Sehingga pemazmur berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu dan Engkau hadir. Engkau Allah yang selalu hadir dimanapun dan kapanpun aku berada. Nah, sehingga saudara menjadi sia-sia ketika kita hendak menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Menjadi sia-sia ketika kita hendak membuat ruang-ruang rahasia di hidup kita. Karena di semua area hidup kita, Allah ada di sana. Ada beberapa orang yang mencoba menyembunyikan dosa-dosa mereka. Ada beberapa orang yang coba untuk menimbun setiap hal yang ia lakukan, seolah-olah ia bisa sembunyikan dari orang lain dan dari Tuhan. Nah saudara, mungkin manusia bisa kita bohongi. Mungkin manusia bisa kita kelabuhi bahwa itu tidak ada. Ya. Kita bilang itu tidak aku lakukan. Itu tidak aku kerjakan. Aku melakukan ini. Dan kita sembunyikan beberapa hal dalam hati kita. Kita sembunyikan beberapa hal dalam pikiran kita. Kita sembunyikan beberapa hal dari berbagai macam hal yang orang bisa ketahui. Kita menyembunyikannya, saudara. Lalu kita berpikir bahwa tidak ada yang tahu. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang mengerti aku melakukan ini. Tidak ada. Tetapi pemazmur berkata, ternyata ada satu pribadi yang menyelidiki dan mengenal aku. Dan pribadi itu adalah Tuhan, Bapakku. Dia mengenal aku, Dia menyelidiki hatiku. Bahkan dikatakan, Ia tahu kalau aku duduk. Ia tahu kalau aku berdiri. Ia mengerti pikiranku. Dalam pikiran kita, Allah bisa membacanya. Dan Dia Allah yang mengetahui, memeriksa. Ayat yang ketiga, Ia memeriksa aku, segala jalanku Dia pahami atau dimaklumi, dimengerti. Dia paham betul segala jalan hidup kita. Tidak ada waktu, tidak ada bagian, tidak ada ruang di mana kita bisa melakukan sesuatu atau bahkan memikirkan sesuatu atau bahkan merasakan sesuatu yang
Allah tidak tahu, tidak ada. Semua ada di dalam pengetahuan Allah, saudara. Dosa yang engkau sembunyikan, Allah tahu. Mungkin ada beberapa pasangan yang pasangannya coba bermain dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain. Dia sembunyikan. Biasanya orang kasih trik-trik tertentu ya. Trik-trik tertentu. Dikasih nama, entah nama siapa ya, untuk mengelabui. Jangan sampai kalau istri saya buka WhatsApp saya atau buka kontak saya, dia menemukan nama-nama yang mencurigakan. Dia kasih nama lain. Misalnya ini cowok, dia punya satu kontak, namanya adalah misalnya Prio ya. Tapi sebenarnya bukan Prio. Nah mungkin namanya sebenarnya adalah siapa gitu ya. Nama perempuan seharusnya. Tapi dia ganti laki-laki supaya apa? Mengelabui. Jangan sampai tahu. Nah mungkin kita juga pakai banyak cara, saudara. Bukan hanya kontak, barangkali juga kita punya jam-jam tertentu yang kita bilang, aku kerja ya. Aku lagi kerja jam sekian sampai jam sekian. Tapi sebenarnya kita mungkin tidak bekerja, kita bermain dengan orang lain. Nah saudara sekalian, ada begitu banyak cara yang kita pakai untuk mengelabui manusia. Untuk membohongi manusia. Tetapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Bahkan sekalipun manusia tidak tahu sama sekali, sekalipun pasangan saudara tidak tahu sama sekali apa yang kau lakukan, sekalipun keluarga saudara tidak tahu sama sekali apa yang kau lakukan, sekalipun orang tuamu tidak tahu sama sekali kebiasaan dosa yang kamu lakukan, tetapi Tuhan tahu, saudara. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha hadir. Dan dia mengetahui segala sesuatu di dalam dirimu. Tidak ada ruang rahasia bagi Tuhan. Tidak ada bagian rahasia di mata Tuhan. Tidak ada bagian yang tersembunyi dari mata Tuhan. Semua terbuka lebar, saudara. Semua terbuka lebar. Jangan salah memahami Tuhan. Meskipun mungkin engkau berpikir Tuhan tidak tahu, Dia sangat tahu. Bahkan Alkitab berkata, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Ayat yang keempat, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Artinya bahwa sebelum segala sesuatu kita lakukan, masih dalam hati, masih tersembunyi, masih berupa niat. Saudara ya, masih berupa niat, masih berupa mungkin angan-angan untuk melakukan, belum melakukan. Alkitab berkata, Dia Allah yang mengetahui segalanya. Nah, kalau Allah mengetahui, sudah pasti satu waktu itu akan terbuka, saudara. Bukankah ada pepatah berkata bahwa selihe apapun tupai melompat, satu waktu akan jatuh juga. Sepandai apapun kita menyimpan sesuatu yang busuk, satu waktu akan tercium juga. Kenapa? Karena kita terbatas, saudara. Kita tidak maha kuat, tidak maha bijak untuk bisa menyimpan semuanya. Satu waktu akan terbongkar. Dan sebelum itu terbongkar oleh murka Tuhan. Sebelum itu terbongkar oleh penghakiman Tuhan. Sebelum itu terbongkar oleh penghukuman Tuhan. Mari kita bongkar duluan, saudara, di hadapan Tuhan. Sementara Tuhan akan memulihkan hidup kita. Pada saat ini, hidup kita saat ini adalah masa anugerah di mana Allah mau memperbarui hidup saudara. Mari bersama-sama kita akan membuka dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk apa saudara? Menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita baca kembali ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya, Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia untuk saat ini.
Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia untuk saat ini, di masa anugerah ini, di masa kasih karunia ini, melainkan untuk menyelamatkan dunia yang berdosa, menyelamatkan manusia yang rusak, menyelamatkan manusia yang dibelenggu oleh dosa oleh Dia. Ini saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus saat ini, Allah saat ini, memiliki masa di mana anugerahnya Ia sediakan untuk saudara. Ketika Allah mengetahui, Dia berkata, aku datang bukan untuk menghukummu. Aku datang bukan untuk menghancurkanmu. Tetapi saat ini aku datang untuk menyelamatkanmu dari semua dosa yang engkau simpan dari semua orang, saudara. Yesus datang untuk memperbaharui hidup saudara. Nah, satu waktu nanti akan ada masa, yaitu masa penghakiman, di mana Ia datang untuk menghukum, Ia datang untuk menghakimi, Ia datang untuk menghancurkan, melampiaskan murka Allah kepada manusia yang berdosa. Satu waktu akan ada momen itu, tetapi sekarang Yesus datang untuk menyelamatkan mereka yang terbelenggu oleh dosa. Jangan salah memahami, saudara. Karena mungkin beberapa di antara saudara takut untuk membuka dosamu di hadapan Tuhan. Karena kamu takut dihukum sama Tuhan. Beberapa di antara saudara takut untuk menyatakan, mengakui, membuka rahasia-rahasia, ruang-ruang gelap dari hatimu kepada Tuhan. Karena engkau takut dimurkai oleh Allah. Kau membayangkan Allah memegang pedang yang akan mungkin menusuk engkau atau untuk mencelakai engkau. Saat ini, Alkitab berkata, tidak, aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku datang untuk menyembuhkanmu. Bukankah Tuhan Yesus juga mengumpamakan dirinya sebagai seorang tabib, saudara? Dia berkata bahwa tabib datang kepada mereka yang sakit. Maka mereka yang sakit terhadap tabib itu seharusnya bersikap apa, saudara? Terbuka. Oh, saya sakit ini, Pak. Saya sakit ini, Bu. Perut saya mual. Kepala saya pusing. Mungkin jantung saya berdebar sangat cepat sekali. Atau mungkin saya lemas sekali. Mungkin dan lain sebagainya, saudara. Apalagi sekarang masa COVID, ada begitu banyak jenis-jenis sakit yang kita tidak tahu ini COVID atau bukan. Terlalu kompleks. Tapi ketika ada dokter bertanya, kita harus menjelaskan semuanya, menceritakan semuanya. Kenapa kita mau ceritakan? Karena kita tahu. Kalau aku ceritakan semua, dia bisa mengerti betul dan dia bisa memberikan obat yang tepat. Aku tahu bahwa dia bukan pembunuh. Aku tahu dia bukan orang jahat. Aku tahu dia bukan orang yang menyimpan dendam terhadap aku dan motivasinya datang adalah untuk menyembuhkan aku. Maka aku mau terbuka dengan dia. Nah, Yesus datang untuk menyembuhkan saudara. Yesus datang untuk menyembuhkan semua ikatan dosa yang engkau sembunyikan selama ini. Maka jangan takut untuk terbuka kepada Tuhan. Karena toh Dia mengenal saudara. Karena toh semua terbuka di mata Tuhan. Maka saat ini mari kita buka hati kita kepada Tuhan, saudara. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia Allah yang mengerti. Bahkan Alkitab berkata, sebelum aku menyampaikan sesuatu, Dia Allah yang tahu isi hati dan pikiranku. Yesus sangat tahu, saudara. Yesus sangat mengenal. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, ini hidupku, ini hatiku. Kita akan kembali di kitab Mazmur pasal 139 tadi. Kita baca ayat yang ke-23. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Menyadari dan mengenal Allah yang Maha Tahu itu. Menyadari dan mengenal Allah yang tidak bisa kita kelabuhi itu.
Pemazmur berkata, udah Tuhan, karena toh Engkau juga tahu, maka selidikilah hatiku. Udah Tuhan, karena toh Engkau juga mengenal semuanya. Aku buka hatiku, kenallah hatiku, selidiki aku, ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku. Tuhan, ini aku buka hidupku di hadapan-Mu. Kenapa? Karena toh Engkau tahu. Dan aku tahu bahwa Engkau mengasihi aku. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihimu. Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Maka jangan takut untuk membuka hatimu kepada Tuhan. Dan berdoa, Tuhan masuklah di semua ruang-ruang tersembunyi dari hidupku. Masuklah di pikiranku, di hatiku, di area-area yang aku sembunyikan. Tuhan, aku mau Engkau memperbaharuinya. Mari kita berdoa kepada Tuhan seperti pemazmur. Tuhan, ujilah aku Tuhan. Dan kemudian dia menyambung, lihatlah apakah hidupku benar atau serong. Dan jika serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal itu. Tuntunlah aku kepada kebenaran. Tuntunlah aku kepada kehidupan yang baru. Tuntunlah aku kepada kehidupan yang Engkau sediakan bagi kehidupan yang kekal, yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, saudara. Maka yang pertama, kita perlu terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka, jangan takut saudara. Sekacau apapun, serusak apapun, sebusuk apapun kesalahan yang engkau lakukan saat ini, yang membelenggumu saat ini, Dia mau menyembuhkanmu. Maka mari kita terbuka kepada Tuhan. Jangan takut. Alkitab menjamin bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Dia bukan Tuhan yang akan menghakimi kita, tapi Tuhan yang akan menyelamatkan saudara. Dan yang kedua, mari kita berjalan di jalan Tuhan. Jalan yang kekal, jalan kebenaran, jalan firman. Dan berkata, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan firman, di jalan-Mu. Dan di sanalah saudara akan mengalami pembaharuan hidup dengan Tuhan. Mari memulai kehidupan yang baru dengan Tuhan. Mari memulai kehidupan yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukankah ketika engkau hidup dalam berbagai macam dosa yang engkau simpan, engkau digelisahkan. Setiap hari hidup dalam kegelisahan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan. Dan Tuhan berkata, ikutlah aku, ada hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Yaitu ketika engkau berjalan di jalan kebenaran, jalan yang kekal, jalan firman Tuhan. Mari kita melangkah saudara. Mungkin kau telah menjadi Kristen bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Mungkin ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi engkau tidak pernah mau untuk melangkah pada kehidupan yang baru. Dan engkau terus ada di tempat di mana engkau dulu ada. 10 tahun yang lalu engkau di situ. Dan sekarang 10 tahun kemudian engkau tetap ada di situ. Dengan berbagai macam belenggu dosamu. 30 tahun engkau di situ. Dengan kekecewaan, kebencian, cara bersikap, cara berkata yang penuh dengan berbagai macam dosa dan kebencian. Dan 30 tahun sekarang engkau masih di situ. Sekarang mari kita berkata, Tuhan, aku mau kehidupan yang baru. Tuntunlah aku di jalan firman-Mu. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Yang membawa aku kepada kehidupan yang baru. Yang penuh dengan damai sejahtera. Dan di dalam rencana Tuhan. Mari saudara sekalian, Allah yang Maha Tahu itu adalah Allah yang mengasihi saudara. Kalau Dia mau menghancurkan hidupmu, sangat mudah. Kalau Dia mau menghabisi saudara, sangat mudah. Tapi bukan itu yang Tuhan pilih. Tuhan mau menyelamatkanmu. Mari buka hatimu saudara. Buka hatimu untuk Tuhan. Terbukalah. Tuhan, aku terbuka. Tuhan, aku begini. Tuhan, aku terbelenggu oleh berbagai macam dosa. Tuhan, aku terbelenggu oleh roh-roh dunia ini. Aku terbelenggu oleh kepahitan. Aku terbelenggu oleh
kebencian, aku terbelenggu oleh seksual, aku terbelenggu oleh berbagai macam hal, ego yang tinggi, kesombongan. Mari kita buka di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Dan kemudian berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, tuntun aku di jalan yang kekal. Tuntun aku pada firman-Mu. Aku mau berjalan bersama-sama dengan Engkau, memiliki kehidupan yang baru dalam Tuhan. Maka saudara, mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Ingat bahwa Dia Tuhan yang Maha Tahu dan Dia Tuhan yang beranugerah, ingin memulihkan hidup saudara. Maukah engkau membuka hati saat ini? Dan maukah engkau melangkah pada kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan? Maka anugerahnya akan memperbarui hidup saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami membawa hidup kami kepada Engkau. Selama ini kami menyembunyikan berbagai macam perasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami menyembunyikan sikap-sikap, tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami menyembunyikan berbagai tindakan dosa yang melukai hati Tuhan. Seolah-olah kami bisa menyembunyikannya dari Tuhan. Tapi Tuhan, firman-Mu menegaskan bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Hadir. Maka pada saat ini Tuhan, kami membuka hati kami. Ini hidup kami Tuhan. Ini kekecewaan kami, ini luka kami. Tuhan, pulihkan kami. Dan ajar hati kami untuk mengarahkan hidup kami pada jalan yang kekal, jalan kehidupan yang baru. Ajar pikiran kami untuk kami arahkan kepada firman dan bukan kepada berbagai dosa yang mengikat kami. Ajar kami untuk mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan bukan kepada berbagai luka yang membelenggu kami. Sehingga kami dapat berjalan pada jalan yang kekal, jalan kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pulihkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap mereka yang terbelenggu di dalam nama Yesus. Biarlah pemulihan belenggu itu dilepaskan oleh anugerah Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mungkin menyimpan berbagai macam perasaan-perasaan dosa yang melukai hati Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah mereka mengalami kemenangan dan kehidupan baru mereka alami. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu melimpah-limpah dan saat ini kami siap untuk memiliki kehidupan yang baru, melangkah berjalan pada jalan yang kekal, jalan firman Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Haleluya, amin. Haleluya, kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman. Biarlah firman itu terus meneguhkan kita, boleh menguatkan setiap kita. Amin. Mari saudara, kita mau siapkan persembahan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap pertolongan-Mu sungguh kami boleh rasakan Tuhan. Bapa, kini tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menyucikan dan menguduskan setiap persembahan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi alat peleburan kerajaan-Mu. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh membangun setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kiranya terus Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biar segala Engkau berkati setiap pekerjaannya, aktivitasnya, apapun yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita berikan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Sampai persembahan dijalankan, kita naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
Puji nama Tuhan, kita telah memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Dan Bapak Ibu, mari terus bersekutu, kita terus menyembah dalam Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan. Hari Selasa kita akan kembali bersekutu lewat Zoom. Yang Selasa lalu kita off, tapi Selasa ini kita akan kembali bersekutu melalui Zoom. Dan kemudian hari Jumat kita akan menyembah Tuhan. Hari Jumat kita akan menyembah Tuhan melalui YouTube Anugerah TV Jumat jam 7 malam. Dan jangan lupa hari Minggu depan kita kembali beribadah bersama-sama. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa mohon anugerah Tuhan untuk bangsa kita, untuk gereja-gereja Tuhan, juga untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang ada di ruang-ruang tersembunyi dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang terjadi. Baik hal-hal yang kami syukuri karena membawa kebaikan, maupun hal-hal yang masih menjadi misteri pada bangsa kami, di mana kami tetap percaya bahwa ada kebaikan Allah yang Allah kerjakan. Khususnya Tuhan di tengah-tengah pandemi yang masih menjadi persoalan bangsa kami. Proses vaksinasi yang juga masih menjadi program pemerintah yang tidak mudah dikerjakan. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan sehingga bangsa kami dapat kembali pulih secara kesehatan, secara ekonomi, dan juga kehidupan-kehidupan yang lain. Tuhan, kami percaya, kami juga membawa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini pun terus berjuang untuk tetap melayani di tengah-tengah pandemi. Biarlah juga anugerah penyertaan Allah bersama-sama dengan setiap mereka. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami juga membawa untuk kehidupan setiap kami, kehidupan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, dalam anugerah penyertaan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau Yesus yang akan menuntun kami kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Terus pimpin kami Tuhan. Terus Engkau pakai gereja kami menjadi alat di tangan Tuhan. Menjadi alat Tuhan untuk memberkati banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami serahkan hidup kami dalam anugerah penyertaan-Mu. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mengambil waktu untuk saat teduh pribadi, berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa bersama-sama secara pribadi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari angkatlah hatimu dan percayalah akan anugerah Allah yang senantiasa menyertai engkau. Setelah saudara bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengar firman-Nya, menaikkan doa-doa kepada Dia, kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai saudara pada saat ini, pada pagi hari ini, pada siang hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Datanglah kerajaan
Haleluya. Selamat hari Minggu, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus